demokrasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dunia, salam bergerak, bergerak menggerakkan. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul dalam kegiatan pendampingan individu kelima. Dari tujuan pendampingan yaitu mengetahui tentang fokusan kita di dalam perkembangan, yaitu tentang rancangan program yang berdampak pada siswa, itu temanya. Kemudian ada 3 fokus pendampingan. Yang pertama adalah refleksi dari aksi nyata modul 31, yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian yang kedua adalah rancangan program yang berdampak pada murid. Dan yang ketiga, mengetahui selanjutnya perkembangan dari komunitas praktisi, terutama di lingkungan kerja Ibu ya. Nah, di sini sudah jelas terpapar dan ternarasikan bahwa dari fokus pendampingan pertama tentang rancangan program yang dilakukan oleh Ibu sebagai seorang guru penggerak di SMP Negeri 1 Tanjung ini adalah tentang program yang dikembangkannya dari ekstrakurikuler berupa pramuka ya. Dengan moto sama ya, berbagai sekolah sekarang menggunakan singkatan seperti ada Mustika, sekarang ada Masagi, dengan pola yang beda juga, dengan pendekatan yang beda juga. Di sini ada VOC ya, mulai dari voice, kemudian choose atau choice, dan akhirnya ada ownership yang bagus sekali. Nah, untuk yang pertama kita awali saja rencana program atau rancangan program yang berdampak pada murid. Di sini sudah dijelaskan, dinarasikan dalam sebuah presentasi ya, yaitu tentang program Masagi. Mungkin bagaimana solusi yang terbaiknya. Tapi sebelum kesini maaf ya, untuk fokus pendampingan yang pertama adalah refleksi aksi nyata modul 31 ya. Maaf, ini yang kedua ya. Nah, di sini jelas disampaikan bahwa aksi nyata modul 31 yang merupakan refleksi ya dari pelaksanaan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi dengan prinsipnya KPP ya, konten, kemudian produk, dan juga proses ya, dimana dalam konten itu kesiapan siswa, kemudian minat dan bakat siswa diutamakan, kemudian dan dalam proses juga diutamakan adalah bagaimana kemampuan mereka untuk mau belajar kelompok atau belajar secara individu, termasuk juga tipe belajar mereka, apakah mereka bertipe belajar audio, kemudian video, atau istilahnya visual maupun kinestetik ya. Sudah waktu kegiatan pendampingan sebelumnya sudah terjelaskan, terprosesikan kegiatan berdiferensiasi sudah dikelompokkan berdasarkan tipe belajarnya. Kemudian yang terakhir adalah tentang produk ya. Produk juga sudah dapat dihasilkan dari hasil pasca pembelajaran itu, baik berupa nilai atau produk lain yang berhubungannya dengan materi. Jadi silakan, bagaimana pertama ini 1 bulan ke belakang itu apa saja yang Ibu alami tentang itu, ketika terutama dalam ruang kolaborasi misalnya dengan belajar daring bersama para fasilitator. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Alhamdulillah sekarang kami CGP 47 sudah berada di akhir modul 3.3. Perjalanan kami di 1 bulan ke belakang yaitu membahas tentang modul 3.1, di mana kami ditugaskan mulai dari diri, kemudian eksplorasi konsep, kemudian demonstrasi kontekstual, di mana di demonstrasi kontekstual itu kami ditugaskan untuk mewawancarai 3 pimpinan sekolah, minimal 2 maksimal 3, dan saya melakukan ke 3 pimpinan kepala sekolah, kemudian menanyakan
mengambil keputusan, terutama di sini yang berhubungan dengan dilema etika. Ya, make decision ya, sebagai decision maker ya. Sekolah mana saja itu? Yang pertama di sini di SMP 1 Tanjung Sari, kemudian di SMP Pasundan, ya di swasta. Yang ketiga di SD 3 Tanjung Sari. Alhamdulillah ketiganya memberikan pembelajaran yang sangat berharga juga bagi saya. Mereka membagikan pengalaman bagaimana mengambil keputusan sebagai pemimpin sekolah. Ya, di sini juga kan sudah disampaikan bahwa kami diberi kesempatan untuk mempraktikkan ya proses pengambilan keputusan atau make ya, the decision itu tentang paradigma dan prinsip serta pengambilan keputusan di sekolah. Tadi sudah ada analogikan ya dengan 3 Bapak Ibu Kepala Sekolah bagaimana cara mereka sebagai decision maker membuat keputusan dalam making a decision, membuat keputusan untuk melibatkan yang lainnya atau apa, itu sudah disampaikan prosesnya. Nah, itu termasuk hasil nyata di bagian akhir kan, selain mulai dari diri sendiri, kemudian tadi dikatakan adalah eksplorasi konsep, kemudian ruang kolaborasi sesi 1, sesi 2, kemudian elaborasi pemahaman, terakhir adalah dengan aksi nyata itu ya, aksi nyata disampaikan langsung kepada narasumber yang memang relevan dan terkait dengan itu. Nah, kemudian selama pembelajaran daring dengan para instruktur atau fasilitator, apa saja kendala kalau ada itu yang sudah dihadapi? Kendala dengan para instruktur itu kemarin sempat ada ini Pak, cuaca hujan besar, jadi saya sempat terlempar di ruang elaborasi, tapi alhamdulillah beberapa menit kemudian bisa bergabung lagi di ruang elaborasi, dan alhamdulillah di sana mendapatkan pendalaman materi yang lebih dari apa yang kita dapatkan di isolasi konsep, jadi lebih didetail lagi, dijelaskan di ruang elaborasi. Ruang elaborasi baik di satu dua. Nah, itu mungkin kendalanya berupa di sinyal karena cuaca sekarang ekstrim. Nah, kemudian bagaimana refleksi lain dari pembelajaran berdiferensiasi itu, misalnya atau terkait atau dalam pengambilan keputusan dengan rekan sejawat, misalnya berbagi dengan rekan sejawat, apa saja yang sudah dilakukan? Untuk berbagi dengan rekan sejawat itu sudah dilakukan karena di sekolah kami juga ada forum komunikasi berbagi ya kayak di sana dipraktekkan saling berbagi juga, baik itu mulai dari coaching, kemudian bagaimana pengambilan keputusan yang berbentuk dilema etika ataupun kasus-kasus yang terjadi di kelasnya masing-masing. Nah, itu didiskusikan di dalam forum komunikasi berbagi yang ada di sekolah kami. Forum komunikasi berbagi, ya, Foki ya. Di sini dikatakan kan ada 4 paradigma dalam pengambilan keputusan yang sudah Ibu lewati dan alami itu ya, mulai dari individu lawan kelompok, kemudian rasa keadilan, rasa kasihan lawannya itu, kebenaran lawan kesetiaan, dan jangka pendek lawan jangka panjang. Nah, ketika misalnya pengambilan keputusan di sini dijelaskan dari sebuah kasusnya seorang siswa yang tidak mau untuk belajar, kemudian tugas-tugas juga semaunya, kemudian nanti ada prosesnya pengambilan keputusan berupa naik hak mereka. Nah, itu kan ada sebuah dilema etika juga ya, antara rasa keadilan dan juga rasa kasihan ya, keadilan terhadap proses prosedur untuk syarat-syarat kenaikan nilai pihak juga ketika dia hanya sendiri di kelasnya tidak bisa naik ke kelas jenjang atau ke tingkat berikutnya. Nah, kemudian apa saja mungkin yang kalau ada yang harus diperbaiki dalam aksi nyata modul 31 ini? Untuk modul 3.1 ini atas permasalahan yang terjadi di salah satu modul saja, yaitu di sini kami mengadakan kerjasama kolaborasi ya kayak baik itu dengan orang tua di rumah, kemudian dengan pihak BK yang selalu mengawal progres anak itu. Yang penting anak itu ada kemauan dulu, ada kemauan dulu, walaupun progresnya tidak melesat seperti itu, tetapi ada perubahan, ada peningkatan untuk mau belajar lagi, untuk lebih lancar lagi di dalam membacanya. Salah satunya yaitu dengan orang tuanya itu memanggil guru les, kemudian di sekolah juga kami
mengadakan jadi guru bahasa Indonesia yang mengajar di kelas itu memberikan pelatihan atau memberikan layanan supaya anak tersebut mau terus belajar, melancarkan bacaannya sehingga bisa bisa menangkap semua pelajaran, minimal sedikit lah ada perubahan seperti itu, Pak. Nah, dalam aksi nyata kan yang juga aksi nyata aksi yang real ya di lapangan terhadap misalnya materi yang sudah kita sampaikan yang sudah dipelajari di modul 31, terutama dalam bagaimana pengambilan keputusan disesuaikan dengan kriteria yang ada. Nah, ternyata di lapangan termasuk Ibu alami sendiri ketika ada siswa seperti itu kan pada akhirnya paradigma itu kan muncul dan mana yang menjadi solusi terbaiknya kan itu sudah bisa menjadi sebuah keputusan yang berdampak positif, artinya sukses tanpa ekses itu. Ya, terima kasih. Itu mungkin untuk fokus pendampingan yang pertama sudah selesai dan mungkin diakhiri dengan harapan itu ke depan. Harapannya dengan saya mempelajari modul 3.1 ini bisa lebih baik lagi pelayanan terhadap anak untuk berdampak kepada siswanya sendiri, bagaimana itu dari pembelajaran yang berdiferensiasinya, kemudian dari cara mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran seperti itu di kelas. Ya, bagus. Jadi ada dua materi hal yang paling terkait itu. Pertama, kita guru sebagai pemimpin pembelajaran, termasuk siswa juga kan calon pemimpin pembelajaran, dalam kaitannya dengan bagaimana kita tugas guru untuk memfasilitasi kan, memenuhi kebutuhan untuk peserta didik dalam pembelajaran. Itu yang paling pokok dalam pembelajaran diferensiasi ya. Itulah harapannya. Kemudian kita lanjut ke fokus pendampingan yang kedua, yaitu rancangan program atau rencana program kegiatan atau kegiatan sekolah saja ya yang berdampak pada siswa. Yang tadi sudah disampaikan yaitu tentang program ekstrakurikuler pramuka dengan singkatannya MASAGI, artinya menanam apotek hidup di sekolah, asri, gotong royong dan intensif ya. Jadi MASAGI ini disampaikan katanya singkatan dari menanam apotek hidup di sekolah, asri, gotong royong dan intensif. Ya, silakan sampaikan. Di sini saya sudah merancang di kegiatan ekstrakurikuler pramuka MASAGI. MASAGI dalam arti yang luasnya di sini berarti sudah mandiri ya, mandiri MASAGI, tetapi di sini mempunyai arti yang lebih luas lagi. MASAGI itu yang menanam, kemudian apotik hidup asli ya, kemudian gotong royong dan intensif. Artinya intensif di sini jadi tidak sekali menanam sudah berhenti, tetapi berkelanjutan, kontinu seperti itu, Pak. Nah, ya, inisiatif saya mengambil pramuka MASAGI ini dari identifikasi aset-aset yang ada di sekolah. Kemudian saya menanyakan kepada siswa bagaimana nih aset-aset yang ada di sekolah kita. Kemudian melihat di UKS kita memerlukan obat-obatan yang tradisional. Kita kan belum ada di sekolah ini ya, Pak. Nah, dengan alasan dari sana muncullah kata MASAGI ini. Jadi untuk salah satunya dengan program MASAGI ini, dengan adanya apotek hidup ini, nantinya hasil dari apotek tersebut bisa dimanfaatkan untuk warga di sekolah, kemudian untuk di masyarakat juga bisa, kalau misalkan produknya banyak bisa dipasarkan juga bernilai finansial seperti itu, Pak. Yang pertama, manfaatnya itu bisa berguna dulu untuk di lingkungan sekolah seperti itu. Bagus ya, program yang berdampak pada siswa atau rancangannya berupa ekstrakurikuler pramuka MASAGI, singkatan dari menanam apotek hidup di sekolah, asri, gotong royong dan intensif atau berkala berkelanjutan, kontinuitas ya. Bagus sekali. Di sini tadi disampaikan juga bagaimana prosesi dari ini, bahwa berlatar belakang atau memiliki latar belakang nuansa dan aset sekolah yang begitu asri ya, itu dimanfaatkan sebagai lahan untuk menanam tanaman. Nah, ini tadi dikatakan hubungannya dengan UKS, usaha kesehatan sekolah, yaitu siswa memerlukan istilah obat tradisional untuk mereka jika sakit ya. Nah, itu bagus sekali. MASAGI kan artinya segala bisa gitu, artinya
apotek hidup adalah nama tanaman yang segala bisa dipakai sebagai obat ya, obat tradisional yang berdampak bagus ya dibanding dengan bahan-bahan dari kimia. Itu sebagai apa namanya itu, sebagai apa namanya itu ya, pertolongan pertama pada sakit itu sebelum secara medis itu bagus ya. Nah kemudian tadi disampaikan prosesnya berupa bagaimana prosesnya dari ekstrakurikuler pramuka Masagi itu. Masagi di sana kan ada 3 katanya dengan model pendekatannya itu VOC itu ya. Pertama adalah voice, artinya voice adalah suara dari para pemegang kebijakan, ibu kepala sekolah, para guru ya, dan juga termasuk komite dan dilibatkan orang tua. Itu bagaimana cara merancang kegiatan ini agar menjadi rancangan kegiatan atau program yang berdampak pada siswa dan juga secara efektif kan. Kemudian suara-suara itu terkumpul kemudian menjadi sebuah opini, jadilah sebuah opini yang positif dan masuk ke bawahnya. Itu artinya O ya Bu. O itu artinya apa? C ya, yaitu choice, pilihan ya. Pilihan di sini barulah melibatkan siswa sebagai peserta didik. Apa saja tanaman yang dipilih sebagai tanaman apotek hidup. Misalnya walaupun banyak kan, mana yang secara dominannya, yang secara skala prioritasnya. Oh ini yang biasa digunakan karena para siswa ketika misalnya Senin upacara banyak yang sering ini obatnya misalnya apa ya, misalnya tanaman jahe misalnya, supaya mereka yang tadinya menjadi segar lagi. Nah kemudian setelah adanya suara dari apa namanya itu komunitas sekolah, kemudian adanya choice ya, melibatkan siswa untuk memilih macam atau jenis tanaman hias, tanaman apotek hidup ya. Lanjut ke bawahnya adalah ownership. Nah itu paling penting, the sense of belonging gitu ya, artinya rasa memiliki gitu ya, rasa memiliki untuk menanam, merawat dan memeliharanya sehingga ya apotek itu tetap asri, kemudian tetap bisa efektif dijadikan sebagai obat atau apotek hidup untuk para siswa yang memerlukannya ya gitu ya. Nah kemudian pertanyaan berikutnya, kira-kira rancangan program ini kendala yang akan dihadapinya apa? Kalau ada? Kendalanya mungkin di sini pendidikan sih masih bisa ditangani ya Pak ya. Mungkin kendalanya lama menanam Pak. Jadi harus dipikirkan tanaman ini, jenis tanaman apotek hidup yang akan ditanam itu. Jadi kita harus memikirkan berapa lama ini pertumbuhannya seperti itu. Mungkin itu kendalanya, kita harus pikirkan betul-betul supaya jangan yang terlalu lama gitu. Ya, jadi disesuaikan dengan itu walaupun mungkin ada jangka pendek, menengah, panjang ya. Nah itu untuk tumbuhan yang memiliki apa namanya masa tumbuh, masa tanam yang panjang mungkin nanti di jangka umur panjang ya. Tapi kalau kamu boleh tahu kira-kira dengan pengelompokan tanaman berdasarkan masa tanam yang bagus ini, kira-kira yang sekarang didahulukan prioritasnya tanaman apa saja misalnya? Tanaman ya sebelumnya nanti kan dengan siswa dulu ya Pak ya. Kemudian nanti kita memberikan masukan kelompok putri mau menanam apa, kelompok putra mau menanam apa. Rencananya di sini jahe ya. Jahe, kemudian serai, seperti itu. Bibit, nanti didiskusikan lagi untuk tanaman-tanaman yang mudah ditanam dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama. Biasanya kan seperti kunyit atau jahe kan yang tadinya seperti itu cepat kan, ketika dia sudah tumbuh daunnya 2-3 bulan juga sudah semakin banyak. Kecuali kalau serai mungkin agak lama karena tadinya akar itu lama. Apalagi yang untuk hanya kan ya untuk proses hidup itu ya, itu yang memiliki masa tanam yang lama itu masih nanti ke program menengah ya, program menengah dan jangka panjang. Yang penting itulah rancangan program yang sudah dicoba ya untuk disampaikan, dan mudah-mudahan kegiatan ini bisa berlanjut menjadi pertama entrepreneurship juga bisa, yang selanjutnya itu kan menjadi besar opal yang memiliki nilai 2 ya, bisa saja kan ketika pemenuhan untuk itu sudah tercukupi, yang sisanya kan bisa digunakan untuk ya minimal berbagi ya dengan sekolah terdekat ya dengan lingkungan sekitar itu. Ya, itu program yang sudah direncanakan jadi rancangan program yang berdampak terutama pada murid yang sifatnya positif adalah cara mengembangkan ya program apotek hidup di sekolah ya, dengan agar
nuansa sekolah, suasana itu tetap asri ya. Kemudian gotong royong di sini maksudnya dalam proses ownership-nya ya, dalam proses memeliharanya, merawatnya. Jadi kerjasama dan sama-sama kerja, dan kemudian diakhiri dengan intensif, artinya secara berkala, berkelanjutan, jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, sehingga terus saja tidak ada keterputusan dalam program ini. Ya, bagus. Nah, itu mungkin harapan terakhir Ibu, ketika kalau ini misalnya ada kendala, tadi sudah disampaikan, yaitu dari masa tanamnya itu harus disesuaikan ya. Jangan kita perlu cepat-cepat kok masa tanamnya, yang pilihnya yang lama itu kan. Mereka punya choice, punya pilihan, tapi kan pada akhirnya ya ada decision makernya kan, ada yang membuat keputusan yang secara bersama. Nanti inilah yang paling tepat. Nah, kemudian harapan Ibu yang ada dalam benak Ibu ketika rancangan program yang Ibu sudah sampaikan ini kira-kira apa? Harapan saya dengan rancangan program karena ini betul-betul baru direncanakan dan insya Allah akan dilaksanakan di sekolah saya, Pak. Mudah-mudahan program ini bisa membentuk kemandirian kepada diri anak, karena di sini anak dilibatkan mulai dari perencanaan, perawatan sampai hasil akhir. Kemudian nanti ada evaluasi, apa nih kekurangannya, di mana apa yang harus diperbaiki, seperti itu Pak. Jadi anak dilibatkan full di sini, dan kami juga tentunya kolaborasi baik itu dengan kepala sekolah, rekan guru yang lain, kalau sudah ada masukan-masukan yang lain seperti itu. Jadi berikutnya rancangan program Pramuka Masa Kini. Bagus sekali rancangan program yang berdampak pada murid ini berupa program Pramuka Masagi, kegiatan ekstrakurikuler pramuka dengan Masagi itu sendiri. Jadi menanam apotek di sekolah secara gotong royong, kemudian agar suasana lingkungan sekolah tetap asri ya, indah, sehat, dan intensif secara berkelanjutan atau kontinuitas. Nah, kemudian yang paling penting bahwa tadi disampaikan berdampak pada siswa secara positif, adalah siswa dilibatkan mulai dari choice ya, pemilihan jenis tanaman, dan yang paling pentingnya bagaimana mereka dilibatkan kerjasama dan sama-sama kerjanya dalam proses mulai dari perencanaan, penanaman, pemeliharaan, sampai juga panen, dan selanjutnya secara jaring-jaring ya apotek hidup ya, kembali lagi ke awal terus sampai dari tanam sampai panen, muter lagi pemeliharaan ya. Terima kasih Bu. Dan itu untuk akhir pendampingan fokusan yang kedua, dan sekarang yang terakhir, lanjut yang terakhir, yaitu tentang fokus pendampingan perkembangan komunitas praktisi di unit kerja Ibu. Tadi sudah disampaikan kan ada POGI ya. Ya, silakan Ibu sampaikan secara narasinya POGI. Alhamdulillah di sekolah kami sudah berjalan ya Pak ya. Di sini ada organisasinya bernama POGI, Forum Komunikasi dan Berbagi. Kemarin hari Sabtu kemarin terakhir kami membahas tentang permasalahan di tiap kelas, bagaimana solusinya dirapatkan secara bersama, mungkin masukan dari guru-guru yang lain yang memiliki pengalaman, kemudian solusinya itu bisa berbagi bagi Bapak Ibu guru wali kelas yang memiliki masalah yang sama. Jadi misalnya didiskusikan permasalahan siswa di tiap kelasnya. Jadi komunitas praktisi masih internal ya Bu, POGI ya, Forum Komunikasi dan Berbagi antar rekan sejawat di lingkungan unit kerja Ibu di SMP Negeri 1 Tanjung Sari ini. Nah, kemudian kalau memang itu ada perkembangannya, misalnya ada tidak unsur lain, misalnya pihak lain yang terlibat di sana, misalnya apakah unsur dari lingkungan sekolah, apakah itu dari komite sekolah, atau apakah dari orang tua wali murid. Orang tua juga ada Pak, tapi ditampung dulu di wali kelas, jadi tidak semua ini kegiatan tersebut. Nanti orang tua datang ditampung, sebelumnya dipanggil dulu sih Pak dengan BK, baru dirapatkan di POGI. Jadi keluar dari orang tua, karena status anak itu sebelumnya dipanggil dulu oleh pihak RT, kemudian nanti di POGI tersebut didiskusikan. Jadi di tiap wali kelas itu memberikan ini masalahnya seperti ini, baru diskusinya di POGI tersebut. Jadi POGI secara langsung bersamaan bersama orang tua, karena terlalu banyak. Ya, POGI ya, Forum Komunikasi Berbagi itu adalah benteng akhir ya, setelah sebelumnya ada komunikasi
kemudian elaborasi dan juga kolaborasi dari pihak lain yang terkait, tapi tidak langsung karena jumlahnya atau totalitasnya tinggi sehingga menjadi pembahasannya nanti masuk ke dalam komunitas itu yang sudah menjadi informasi matangnya saja, yang masaknya saja di sana, yang tidak mengurangi ya dari informasi sebelumnya itu. Jadi sebagai sebagai kepanjangan ya dari pihak-pihak sebelumnya, karena terlalu banyak itu kalau dilibatkan semua ya. Tapi dalam arti sudah masuk opininya, sudah masuk informasinya, sudah masuk substansinya dalam prosesi ketika komunikasi itu terjadi, ketika elaborasi itu terjadi, ketika kolaborasi terjadi, sehingga nanti mereka memberikan kontribusi baik berupa informasi maupun opini yang lainnya. Nah kemudian ketika sampai ke forum komunikasi guru berbagi itu, pada akhirnya keputusannya itu diutamakan keputusan yang bagaimana? Keputusannya kemarin baru ditampung dulu. Hari Rabu kemarin sudah dijadwalkan hari Rabu ada pertemuan lagi untuk membahas solusi, karena ini terlalu banyak ada jadi tidak bisa kemarin solusinya jadi ditampung dulu hari Rabu. Insya Allah tindak lanjutnya dari yang kemarin permasalahan yang kemarin tidak ditampung. Terima kasih. Jadi intinya ketika forum itu menerima keluhan, menerima hal-hal yang terkait dengan yang harus disolusikan, kemarin terlalu banyak ya, jadi nanti akan ditindaklanjuti dari atau juga maksudnya dilanjutkan gitu ya ketika permasalahan itu belum ada solusinya ya untuk pada pertemuan berikutnya ya. Yang penting bahwa forum ini adalah komunitas praktisi yang peduli terhadap pendidikan, yang peduli terhadap masalah-masalah yang ada di lingkungan pendidikan, terutama di sudut kerja SMP Negeri 1 Tanjung Sari ini ya. Nah itu mungkin harapan ke depan terhadap pertemuan komunitas praktisi yang Ibu inginkan seperti apa? Harapannya untuk kedepannya dengan adanya forum komunikasi dan berbagi ini, kami karena di sini ada CGP-nya ada 2, mudah-mudahan kami di sini bisa terus berbagi tentang apa yang ilmu yang sudah didapatkan, baik itu kemarin juga nanti di awal semester Bapak Ibu guru untuk meminta bagaimana pembelajaran berdiferensiasi. Insya Allah kami di awal pembelajaran akan saling berbagi tentang pembelajaran berdiferensiasi dan KSS. Bagus ya. Jadi intinya bahwa komunitas praktisi kita kan bisa juga mengimbaskan kepada rekan lain, terutama di sini ada perwakilan CGP, ibu dan teman. Kemudian minimal dari modul yang terakhir ya yang 31, bagaimana itu ya esensi dari pembelajaran berdiferensiasi, kemudian untuk yang modul 2-nya bagaimana prosesi atau juga esensi dari pembelajaran sosial emosional itu kan, termasuk yang ketiganya gitu, bagaimana kita harus merancang sebuah program yang berdampak pada siswa, terutama dampak positif yang melibatkan siswa yang harus memenuhi secara utuh kebutuhan mereka, terutama dalam proses pembelajaran di kelasnya. Nah, terima kasih Bu ya atas masukan dan juga harapan Ibu dalam kegiatan individu ke-5 ini, dan intinya mudah-mudahan apa yang telah Ibu laksanakan, lakukan, termasuk juga rancangan program ini bisa berjalan dengan mulus sesuai dengan harapan dan cita-cita Ibu termasuk di kerja. Terima kasih. Demikian. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu